Ujian promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum bagi Saudari Nining Purnamawati dengan judul disertasi Hakikat Justice Kolaborator sebagai saksi dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi. Rektor Universitas Hasanuddin dalam hal ini diwakili oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Farida Patitinggi SH.M.Hum sebagai Ketua Sidang Terbuka Ujian Promosi Doktor secara luring terbatas dan daring. Ketua Sidang, promotor, ko-promotor, dan para penguji disilakan untuk memasuki ruang ujian promosi. Hadirin yang hadir secara luring terbatas disilakan berdiri. Dan hadirin yang hadir secara daring, disilakan mengikuti ujian promosi dengan menggunakan audio visual selama ujian berlangsung. Hadirin disilakan duduk kembali. Ujian promosi ini adalah rangkaian dan tahapan-tahapan ujian yang telah dilalui Saudari Promovendus, di mana pada tanggal 8 Oktober 2020 seminar proposal, pada tanggal 28 Oktober 2021 seminar hasil penelitian, pada tanggal 22 Maret 2022 ujian pra-promosi, dan pada hari ini adalah ujian terakhir untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum. Ujian promosi doktor Saudari Nining Purnamawati dibuka oleh Ketua Sidang. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk saya membuka secara resmi sidang promosi doktor Saudari Nining Purnamawati. Izinkan saya untuk memperkenalkan tim promotor dan tim penguji. Promotor yang terpelajar Bapak Profesor Dr. H.M. Said Karim, SH.M.H. MSc DFM, CLA, Beliau adalah guru besar pada Departemen Hukum Pidana. Dan kopromotor saya sendiri dan yang amat terpelajar Ibu Dr. Wiwi Heriani, SH.M.H. Beliau adalah Ketua Lektor Kepala dan Ketua Departemen Hukum Masyarakat dan Pembangunan. Dan bertindak selaku penguji eksternal berkenan hadir yang amat terpelajar Bapak Dr. Sulbadana, SH.M.H. yang hadir secara daring. Terima kasih, Prof. Ya, beliau adalah Dekan Fakultas Hukum Tadulako Palu dan Lektor Kepala pada bidang Hukum Pidana. Dan penguji internal berturut-turut yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Hadi Muhammad Sukri Akub, SH.M.H. Beliau di sisi kanan saya, beliau adalah guru besar pada Departemen Hukum Acara. Yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Martin Napang, SH.M.H. MSc. Beliau adalah guru besar pada Departemen Hukum Internasional. Yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Irwan Shah, SH.M.H. Beliau juga adalah guru besar pada Departemen Hukum Dasar. Dan Ibu Dr. Andi Pamori, yang amat terpelajar. Beliau adalah Lektor Kepala pada Departemen Hukum Masyarakat dan Pembangunan. Dan terima kasih kepada seluruh tamu undangan, baik keluarga, khususnya keluarga yang hadir, dan keluarga besar Kejaksaan Republik Indonesia yang hadir pada kesempatan ini, baik secara luring terbatas maupun secara daring. Baik, sebelum saya buka, apakah saudara Nining Promovendus, Nining Purnamawati sudah siap secara fisik dan mental untuk mengikuti sidang promosi doktor? Siap, Prof. Baik, karena saudara sudah siap, atas nama Rektor, sidang promosi doktor Saudari Nining Purnamawati, saya buka dengan resmi mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.
Selanjutnya saya mengundang promotor untuk memperkenalkan Promofendus. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Ketua Sidang Ibu Profesor Dr. Farida Patitinggi SH MHum atas kesempatan yang diberikan kepada saya, para pembimbing, guru besar, Dewan Penguji yang teramat sangat saya hormati, dan para hadirin yang saya hormati pula, dan Saudari Nining Purnamawati selaku Promofendus. Perkenankan saya untuk mengemukakan riwayat hidup secara singkat Promofendus. Nama lengkap Nining Purnamawati SH MH. Tempat tanggal lahir Kendari 20 Oktober 1983. Alamat Villa Mutiara Garden, Makassar. Suami bernama Muslimin SE, anak 4 orang, Agista Muslimin, Akila Putri Muslimin, Azan Ramadan Putra Muslimin. Lalu kemudian riwayat pendidikan SD Pembina Kendari, kemudian SMP 9 Kendari, SMA 3 Kendari, sarjana S1 Unhas tahun 2001, sarjana S2 UMI tahun 2017, S3 dalam proses penyelesaian. Lalu kemudian riwayat pekerjaan menjadi calon pegawai negeri sipil pada Kejaksaan Negeri Bau-Bau pada tahun 2006 di Sulawesi Tenggara, Kendari. Kemudian PNS di Kejaksaan Negeri Bau-Bau tahun 2007 Sulawesi Tenggara, Kendari. Kemudian jaksa pratama di Kejaksaan Negeri Unaha di Sultra 2009. Kemudian menjadi jaksa di Kejaksaan Negeri Kendari tahun 2017. Kemudian 2015 menjadi jaksa di Kejaksaan Negeri Goa. Dan pada tahun 2018 menjadi jaksa jabatan sebagai kepala seksi intelijen Kejaksaan Negeri Sinjai. Dan kini sementara bertugas pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Kiranya demikian yang saya dapat sampaikan biodata Promofendus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih promotor mata pelajar Bapak Profesor Dr. Haim Said Karim SH MH MSc saya. Selanjutnya saya mengundang saudara Promofendus untuk mempresentasikan ringkasan disertasinya dengan waktu paling lama 20 menit. Silakan. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Yang terhormat dan sangat terpelajar Profesor Dr. Farida Patitinggi SH MHum, Ibu Dekan Fakultas Hukum selaku Ketua Sidang. Yang terhormat dan sangat terpelajar Profesor Dr. Muhammad Said Karim SH MSI CLA selaku promotor. Yang terhormat sangat terpelajar Profesor Dr. Farida Patitinggi SH MHum selaku promotor. Yang terhormat dan sangat terpelajar Dr. Wiwi Heriani SH MH selaku promotor. Yang terhormat dan sangat terpelajar Dr. Surbadana SH MH sebagai penguji eksternal. Yang terhormat dan sangat terpelajar Profesor Dr. M. Sukri SH MH selaku penguji.
yang terhormat dan sangat terpelajar Profesor Dr. Irwansyah, SH, MH selaku penguji, yang terhormat dan sangat terpelajar Profesor Dr. Martin Napa, SH, MH selaku penguji, yang terhormat dan sangat terpelajar Dr. Andi Famahuri, SH, MH selaku penguji. Izinkan saya mempresentasikan disertasi saya dengan judul Hakikat Justice Kolaborator sebagai saksi dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi. Latar belakang masalah, dasarkan prinsip negara hukum. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, demikian bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Justice Kolaborator, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dan telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014. Mekanisme Justice Kolaborator, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerja sama. Remisi Justice Kolaborator, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 99 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan. Jurisprudensi Pengadilan Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 100, Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 28 dan Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 9. Desain peraturan perundang-undangan mengakui adanya justice kolaborator, praktek justice kolaborator sebagai akibat munculnya kejahatan terorganisir. Contohnya tindak pidana korupsi. Justice kolaborator sebagai saksi, bentuk perlindungannya yang pertama perlindungan terhadap fisik dan psikis. Yang kedua, penanganan secara khusus, perlindungan hukum dan penghargaan. Kesaksian yang benar-benar objektif tanpa terasa takut dari ancaman dan sebagai bentuk apresiasi telah membantu mengungkap kasus korupsi. Fenomena, mekanisme untuk menjadi justice kolaborator sudah diatur, dimohonkan, adanya yang diterima permohonannya sebagai justice kolaborator. Yang pertama itu putusan PN Banda Aceh. Untuk putusan 1, permohonan justice kolaborator diterima karena hakim menilai layak untuk jadi justice kolaborator. Yang kedua itu putusan PN Jakarta Pusat. Untuk putusan ini, terdakwa menjadi JC atas surat keputusan pimpinan KPK. Hanya saja hakim tidak memberi keringanan padahal telah menjadi justice kolaborator. Putusan yang ketiga dan keempat, terdakwa ditolak menjadi justice kolaborator karena keduanya dianggap tidak layak menjadi justice kolaborator. Isu yang terjadi atau pro dan kontra terhadap putusan yang menolak permohonan justice kolaborator dan tidak memberi keringanan pasca menjadi justice kolaborator, semua pelaku kejahatan terorganisir wajib menjadi justice kolaborator. Tidak semua pelaku kejahatan terorganisir wajib menjadi justice kolaborator. Tata cara, mekanisme, dan reward bagi justice kolaborator membahas tentang hakikat keadilannya terhadap terdakwa ketika menjadi justice kolaborator dan peran justice kolaborator dalam mengungkap tindak pidana yang terorganisir. Rumusan masalah yang pertama, bagaimanakah kedudukan justice kolaborator dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi? Yang kedua, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi justice kolaborator dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi? Yang ketiga, bagaimanakah bentuk ideal dari justice kolaborator dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi di masa depan? Kerangka teoritis,
teori pembaharuan hukum pidana, teori tujuan hukum, kerangka konseptual tindak pidana korupsi, justice kolaborator dalam tindak pidana korupsi di negara Indonesia, sistem peradilan pidana, konsep tentang penegakan hukum. Bagang kerangka fikir, justice kolaborator sebagai saksi untuk pengungkapan kasus tindak pidana korupsi, kedudukan justice kolaborator dalam sistem peradilan pidana, mekanisme pengajuan, faktor-faktor yang mempengaruhi aturan hukum, penegakan hukum, budaya hukum, kesadaran hukum, pelaksanaan putusan, bentuk ideal justice kolaborator, perlindungan hukum, penanganan khusus, dan penghargaan. Bab 3, metode penelitian, bahwa saya melakukan penelitian lokasi penelitian di wilayah Jakarta karena lembaga hukum yang dimaksud berkedudukan di Jakarta. Tipe penelitian, penelitian empiris sosial legal, yaitu penelitian yang menggunakan hukum sebagai objek penelitian, di mana penelitian empirik menjadi pelengkap penelitian motifnya. Hasil dan pembahasan rumusan masalah 1, kedudukan justice kolaborator dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi. Pengaturan atau instrumen hukum, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, PP 32 Tahun 99, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, jurisprudensi yaitu Putusan Jakarta Pusat Nomor 100, 2 Putusan Jakarta Pusat Nomor 28 dan Putusan Jakarta Pusat Nomor 9. Kedudukan justice kolaborator dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi. Justice kolaborator yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukan, bukan pelaku utama dalam kejahatan, memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Tindak pidana tertentu yang bersifat seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkotika, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai demokrasi, etika dan keadilan, serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum. Mampu mengendalikan rasa takut dan berani mengambil resiko sebagai pembocoran pembongkar rahasia, saksi dan korban tindak pidana rentan terhadap teror dan intimidasi. Keterpaduan lembaga penegakan hukum, penyidik adalah kepolisian, penyidikan, kejaksaan, penuntutan, pengadilan, putusan, pelaksanaan putusan pada lembaga pemasyarakatan. Tindak pidana dalam praktek peradilan aparat hukum seringkali menemukan berbagai kendala yuridis dan non-yuridis untuk mengungkapkan tuntas, menemukan kejelasan suatu tindak terutama dalam menghadirkan saksi-saksi kunci. Dibutuhkan justice kolaborator membantu membongkar dan mengungkap kasus-kasus yang tergolong dalam tindak pidana yang terorganisir, dalam mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran yang lebih besar. Faktanya, justice kolaborator, tidak semua perkara tindak pidana korupsi yang diajukan justice kolaborator dapat dikabulkan oleh majelis hakim. Seperti dalam perkara putusan nomor 9, majelis hakim menetapkan putusan terhadap pemohon justice kolaborator, yaitu menyatakan menolak pemohon justice kolaborator yang diajukan oleh terdakwa. Undang-Undang 13 Nomor 2000 Tahun 2006 tidak memberikan paduan yang jelas untuk jadi JC. Peranan pelaku yang bekerja sama harus berpengadilan, yang persyaratannya yang kurang jelas, pemberian rewards yang terbatas, tidak adanya kepastian dalam pemberian rewards, pemberian perlindungan yang tidak pasti, tidak adanya standar mengenai penghitungan kontribusi sebagai pelaku yang bekerja sama, ruang lingkup pelaku yang bekerja sama yang masih terbatas. Rumusan kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi justice kolaborator dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi. Pemberantasan korupsi yang dilakukan secara
konvensional selama ini dipandang tidak terlalu efektif karena mengalami berbagai kendala dalam proses penanganannya. Hal tersebut dipengaruhi banyak faktor, salah satunya dikarenakan perilaku korupsi tidak saja dilakukan badan pemerintah semata, melainkan juga meruak pada kalangan penegakan hukum, baik itu dilakukan oleh hakim, kejaksaan, dan bahkan pihak kepolisian. Penanganan secara luar biasa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sangat penting posisinya. Hal ini disebabkan karena tindak pidana korupsi seringkali dilakukan oleh orang-orang yang memiliki intelektualitas tinggi, serta dilakukan dalam satu jaringan kejahatan yang terorganisir. Faktor-faktor yang mempengaruhi justice kolaborator dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi. Yang pertama itu penegakan hukum. Penegakan hukum menilai bahwa justice kolaborator masih dibutuhkan oleh pelaku tindak pidana guna membantu penegakan hukum. Kepolisian membantu kepolisian dalam mencari dan menemukan fakta-fakta yang berhubungan dengan kejahatan baik sebelum kejahatan dilakukan maupun sesudah kejahatan itu dilakukan. Kejahatan menghindari adanya kesalahan dan ketidaktepatan dalam menyusun surat dakwaan, menghindari adanya ketidaksesuaian antara uraian perbuatan dengan pasal-pasal yang didakwakan dan menjadi dasar penuntutan serta ketepatan dalam mengajukan terdakwa. Hakim, justice kolaborator akan menjadi sanksi kunci dalam persidangan dan dengan keterangan yang disampaikan didukung oleh saksi lain serta alat-alat bukti lain akan memberikan dan menimbulkan keyakinan bagi hakim dan dalam menjatuhkan putusannya. Aturan hukum, KUHP belum diatur mengenai mekanisme perlindungan maupun rewards. Ketidakjelasan nama sekaitan dengan pelaksanaan peran justice kolaborator. Undang-Undang 13 tahun 2006, ketidakjelasan norma atau pasal sekaitan dengan ruang lingkup justice kolaborator ditandai dengan peran justice kolaborator sangat terbatas. Norma hukum yang kabur sekaitan dengan persyaratan menjadi justice kolaborator, pemberian rewards yang terbatas dan tidak adanya kepastian dalam pemberian rewards tersebut. Aturan hukum, peraturan bersama antara Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kepolisian, serta LPKS tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor, dan saksi pelaku yang bekerja sama. Dalam SEMA dan peraturan tersebut sebenarnya sudah mengatur mengenai syarat untuk menjadi justice kolaborator, syarat untuk mendapatkan perlindungan, bahkan sudah mengatur mengenai penghargaan yang dapat diperoleh oleh justice kolaborator. Akan tetapi peraturan tersebut masih memiliki kelemahan, yaitu sifatnya dari peraturan itu sendiri yang berupa surat edaran yang dapat dijadikan, dapat diikuti atau tidak tergantung dari subjektif penegakan hukum itu sendiri. Budaya hukum yang berkembang sekaitan dengan seorang sebagai saksi pelaku yang bekerja sama pada dasarnya telah dipraktek dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi yang mana dalam prakteknya saksi pelaku terlebih dahulu haruslah mengakui kesalahannya serta penegakan hukum haruslah menganalisi bahwasanya saksi pelaku berdasarkan penjelasannya dan alat bukti yang ada bukanlah sebagai pelaku utama dalam perkara tindak pidana serta mau memberikan informasi sebagai saksi. Dalam prakteknya menjadi budaya hukum di mana pemohon untuk mengajukan status sebagai justice kolaborator dilakukan oleh tersangka itu sendiri atau dapat juga melalui penasihat hukumnya berdasarkan kemauannya dari tersangkanya sendiri. Lalu diberikan kepada penuntut umum KPK yang nantinya akan disampaikan kepada Biro Hukum KPK untuk dapat diproses dengan pertimbangan-pertimbangan yang kuat dan mengutamakan keadilan baik bagi tersangka yang mengajukan status justice kolaborator maupun bagi aparat penegak hukum lainnya serta masyarakat. Kesadaran hukum, justice kolaborator yang bukan sebagai pelaku utama sadar akan kepastian, sadar bahwa ia hendak melakukan korupsi untuk memperkaya dirinya sendiri, tapi ternyata ia juga merugikan banyak orang. Bahkan kerugian negara walaupun ia tahu korupsi akan merugikan banyak orang sehingga pelaku mengajukan diri berdasarkan inisiatif sendiri untuk membantu mengungkap kasus korupsi. Kesadaran hukum justice kolaborator berkaitan erat dengan mental saksi pelaku akan perbuatan yang dilakukan bahwa adalah kejahatan atas itu untuk menebus kejahatannya mampu membantu penegakan hukum dalam mengungkap tindak pidana korupsi. Rumusan ketiga, bentuk ideal justice kolaborator dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi.
peran justice kolaborator untuk mengungkap otak pelaku yang lebih besar sehingga tindak pidana dapat dituntas dan tidak berhenti pada pelaku yang berperan minim dalam tindak pidana korupsi. Yang pertama itu penguatan aturan hukum, justice kolaborator dalam perundang-undangannya. Yang kedua, jaminan pemberian reward sebagai justice kolaborator dalam perkara tindak pidana korupsi, perlindungan hukum terhadap justice kolaborator. Penguatan aturan hukum justice kolaborator dalam perundang-undangan, regulasi yang ada saat ini mesti dibuat penjelasan yang tidak menimbulkan tafsiran yang luas. Misalnya, siapakah sesungguhnya yang dimaksud dengan pelaku utama dan yang bukan pelaku utama. Kendala ini kerap ditemui oleh penegakan hukum untuk menentukan kategori pelaku utama dalam suatu peristiwa pidana, sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda. Terkadang pula kita sulit membedakan antara permohonan justice kolaborator diajukan sejak adjudikasi dan pasca adjudikasi saat terdakwa sudah di lembaga pemasyarakatan, yang pada prakteknya setelah putusan ingkrah pihak lembaga pemasyarakatan meminta kepada aparat hukum dalam bentuk surat keterangan kerjasama. Jaminan pemberian reward bagi justice kolaborator dalam perkara tindak pidana korupsi. Justice kolaborator baru bisa menerima penghargaan dengan terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi secara tertulis dari lembaga perlindungan saksi dan korban yang nantinya akan diberikan kepada penegak hukum yang menangani proses hukum tersebut. Peraturan reward dalam pasal Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tidak memiliki daya ikat bagi hakim untuk mengikutinya. Hal ini karena pada proses menjalankan tugasnya seorang hakim tunduk pada Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, sehingga hakim mandiri untuk menentukan seorang dapat jadi justice kolaborator atau tidak. Perlindungan hukum terhadap justice kolaborator, pentingnya peran justice kolaborator dalam pengungkapan tindak pidana korupsi di Indonesia memerlukan model perlindungan hukum terhadap justice kolaborator yang tepat demi efektivitas pelaksanaan justice kolaborator. Bahwa kendala atau hambatan penerapan justice kolaborator yang muncul pada tingkat penyidikan adalah adanya pembatasan tidak langsung dari persyaratan justice kolaborator dalam SEMA nomor 4 tahun 2011 tersebut, yakni pada syarat memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses persidangan, telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran yang lebih besar. Penutup, kesimpulan, 1. Hakikat justice kolaborator adalah untuk memberikan kemudahan dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi, karena justice kolaborator bersedia memberikan kesaksian penting tentang keterlibatan pihak-pihak lain dalam proses penyidikan kasus tindak pidana korupsi, bahwa dalam penanganan kasus korupsi jarang ada informan yang berasal dari masyarakat umum, adanya informan dari kalangan sesama pelaku kejahatan, memberikan kemudahan terhadap pengungkapan tindak pidana korupsi karena justice kolaborator dalam hal ini dia tidak hanya melihat, mendengar, atau mengalami saja, namun mengetahui motif dan modus operandi tindak pidana tersebut, bahkan turut serta melakukannya. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran justice kolaborator dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi, yaitu faktor aturan hukum, penegakan hukum, faktor budaya hukum, faktor kesadaran hukum, faktor pelaksana hukum. Pengaruh faktor tersebut yakni dapat dilihat dari belum lengkap, tegas, dan jelasnya aturan hukum mengenai justice kolaborator. Penegak hukum yang belum memiliki kesamaan pandangan sekaitan dengan batas, ruang lingkup, mekanisme, dan perlakuan terhadap justice kolaborator yang tataran praktik penanganan kasus korupsi, budaya hukum yang menganggap bahwa justice kolaborator merupakan tersangka dan status yang sama dengan pelaku utama korupsi. Sehingga justice kolaborator sebagai saksi mendapatkan perlakuan yang sama dengan pelaku korupsi lainnya. Kesadaran hukum justice kolaborator dan penegakan hukum yang terlihat eksistensi justice kolaborator sebagai bentuk keringanan hukuman dan bukan sebagai upaya penanganan kasus korupsi secara menyeluruh, dan masih terdapat putusan yang memberikan sanksi terhadap justice kolaborator tanpa mempertimbangkan pelaku yang telah menjadi saksi kunci dalam pengungkapan kasus korupsi. Yang ketiga, bentuk ideal pelaksanaan peran justice kolaborator yakni kerjasama antara
penegakan hukum dalam menangani tindak pidana korupsi dengan dibuatnya peraturan bersama aparat penegakan hukum dimaksud untuk menyamakan pandangan dan persepsi serta memperlancar pelaksanaan tugas aparat hukum dalam melakukan koordinasi dan kerjasama di bidang pemberian perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor, dan saksi pelaku yang bekerja sama dalam perkara tindak pidana korupsi. Saran yang pertama, aparat hukum memiliki kesepahaman mengenai peran justice kolaborator sehingga dapat memberikan kemudahan dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi. Yang kedua, lembaga legislatif agar memprioritaskan pembentukan peraturan yang khusus terkait justice kolaborator sebagai pembaruan hukum yang terpenting berdasarkan prinsip-prinsip justice kolaborator. Yang ketiga, adanya ketegasan norma hukum yang mengatur tentang model kerjasama dan sinergitas antara lembaga penegakan hukum untuk mengefektivitaskan peran justice kolaborator sebagai bagian dari pemberantasan tindak pidana korupsi. Terima kasih banyak, Prof. Baik, Saudara Promovendus. Sebelum saya persilakan kepada tim promotor maupun tim penguji untuk menyampaikan sanggah-sanggahannya, saya perlu mengingatkan bahwa waktu masing-masing penguji hanya 5 menit. Namun khusus untuk penguji eksternal kami tidak batasi, hanya minta menyesuaikan saja. Saya kira riset saudara ini sangat bagus ya karena berkaitan dengan peran justice kolaborator atau hakikat dari justice kolaborator sebagai saksi dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi. Karena tindak korupsi adalah tindak pidana yang rumit dan complicated gitu ya, sehingga sangat sulit pembuktiannya kadang-kadang dan bahkan berjejaring begitu kuat seperti itu, sehingga apa upaya saudara untuk melakukan riset ini dalam rangka untuk memberikan kontribusi besar dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Ya, dan justice kolaborator ini menjadi sebuah walaupun masih banyak yang perdebatkan gitu ya seperti itu, harus diberikan reward dan seterusnya kepada yang bersangkutan agar berani mengungkap itu, karena tidak semua bisa berani, tidak semua mau berani mengungkap, apalagi kalau yang menyangkut atasannya atau pihak-pihak yang yang ketergantungan kepada orang itu sangat besar. Namun demikian tidak semua juga dapat menjadi justice kolaborator. Ada beberapa syarat yang diberikan atau ditekankan kepada yang bersangkutan. Oleh karena itu, disertasi saudara ini diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Baik, untuk kesempatan pertama saya mengundang dengan hormat ko-promotor yang mata pelajar Ibu Dr. Wiwi Heriani SHMH. Silakan. Baik, terima kasih pimpinan sidang yang saya hormati, sekaligus sebagai ko-promotor Ibu Profesor Farida Patitinggi SHMH. Yang saya hormati promotor Bapak Profesor Dr. Said Karim SHMH MSI CLA. Kemudian berturut-turut para penguji yang saya hormati, Bapak Dr. Sulbadana SHMH sebagai penguji eksternal, begitu juga Bapak Profesor Dr. M. Sukri Akub, Profesor Irwansah, Bapak Profesor Marten Napang, dan Ibu Dr. Andi Tenri Famauri. Saya sebagai kopromotor, ada pertanyaan saya singkat saja. Dari beberapa peraturan yang ada selama ini yang mengatur tentang justice kolaborator, kita bisa lihat ada di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, kemudian SEMA Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011, kemudian SKB beberapa instansi. Ini masih berserakan dan sektoral ya Bu ya. Apa yang menjadi state of art atau temuan untuk kedepannya berkaitan dengan justice kolaborator ini? Apakah Ibu menginginkan ini ada di aturan di satu undang-undang khusus atau diatur di hukum acara misalnya? Apa yang diinginkan oleh Promovendus? Silahkan. Siap, izin menjawab, Bu Dokter. Jadi karena hasil dari penelitian yang saya lakukan bahwa masih adanya aparat penegak hukum yang tidak saling satu pandangan dalam terkait penetapan justice kolaborator. Jadi yang seperti tadi
Bu Dokter jelaskan bahwa ada beberapa aturan yang menjelaskan terkait mengenai justice kolaborator tersebut. Jadi sehingga saya tertarik setelah melakukan beberapa wawancara pada aparat penegak hukum di Kejaksaan Agung, di KPK tersebut, bahwa memang peran justice kolaborator ini sangat penting buat membantu pengungkapan tindak pidana korupsi. Namun kenyataannya yang terjadi di lapangan bahwa pada saat aparat hukum berbeda pendapat terkait justice kolaborator, karena aturan tersebut tidak mengatur secara pasti atau secara khusus. Jadi sehingga saya ingin mengajukan bahwa adanya undang-undang khusus terkait yang mengatur justice kolaborator sehingga aparat hukum memiliki satu pandangan terkait justice kolaborator. Sekian. Mudah-mudahan terrealisasi ya ke depannya. Ada undang-undang khusus yang mengatur tentang justice kolaborator karena pengungkapan kasus-kasus korupsi, ya kasus misalnya terorisme, kasus narkotika itu memang sangat rumit dan mempunyai kaki-kaki yang banyak begitu ya, sehingga untuk mencari siapa gembongnya yang utama itu mungkin memang harus ada peraturan yang khusus gitu ya. Tadi saya mendengar banyak sekali Ibu menyebutkan reward. Saya kira reward bagi justice kolaborator kan sudah cukup dengan misalnya pengurangan hukuman atau apa yang Ibu maksud dengan reward tersebut? Jadi pada kenyataannya ada beberapa putusan yang setelah saya baca atau menganalisa bahwa putusan tersebut terkadang sudah ditetapkan sebagai justice kolaborator. Pada putusan pengurangan hukuman pun tidak diberikan pada justice kolaborator tersebut. Namun pada saat karena mereka melihat ada tahapan-tahapan bisa mengajukan justice kolaborator, jadi pada saat sudah putusan mereka lagi berusaha untuk meminta melalui lembaga pemasyarakatan karena ada undang-undang yang mengatur terkait itu. Namun kenyataannya kami juga sebagai salah satu aparat hukum terkadang menerima permintaan untuk menjadi justice kolaborator, tapi untuk syarat memenuhi sebagai justice kolaborator tersebut yang diajukan kepada pimpinan kami masih belum jelas sehingga mereka takut untuk mengambil justice kolaborator apalagi untuk mengurangi hukuman tersebut. Siap. Ya, jadi begitu ya. Siap. Kalau rewardnya itu mestinya harus jelas gitu Ya, apa bentuknya dan jangan juga menjadikan mereka besar kepala begitu ya. Dari rewardnya untuk pemotongan pidananya saja itu saya kira sudah cukup. Ya, saya kira cukup sekian pimpinan sidang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ko-promotor yang mata pelajar Ibu Dr. Wiwi Heriani, SHMH. Selanjutnya saya mengundang penguji eksternal yang mata pelajar Bapak Dr. Sulbadana, SHMH. Silakan, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mengajukan pertanyaan singkat kepada Saudara Promopendus, saya ingin menyampaikan terima kasih pada pimpinan sidang yang amat terpelajar, Profesor Dr. Farida Patitinggi. Terima kasih yang terhormat, yang amat terpelajar, Profesor Dr. Muhammad Haji Said Karim. Yang terhormat, amat terpelajar Dr. Wiwi Heriani. Yang amat terpelajar Profesor Dr. Muhammad Syukri Akub. Yang amat terpelajar Profesor Dr. Irwansyah, yang amat terpelajar Profesor Dr. Maten Napang, dan yang amat terpelajar Dr. Andi Denri. Terima kasih untuk yang kesekian kalinya saya diberi kesempatan bertindak selaku penguji eksternal. Saudara Promovendus, saya sangat memberi apresiasi terhadap kajian disertasi saudara ini yang mengangkat hakikat justice kolaborator sebagai saksi pelaku dalam mengungkap secara komprehensif tindak pidana khususnya yang berkaitan dengan kasus korupsi, karena memang demikian tujuan dari
hukum pidana itu agar supaya pengungkapan suatu kejahatan itu bisa dilakukan secara komprehensif agar gangguan keseimbangan itu dapat dikembalikan ketertiban dan keadilan. Nah, oleh karena demikian pentingnya peran justice kolaborator ini sebagai saksi pelaku yang bekerja sama, dapatkah Saudara Promovendus mengungkapkan lebih jelas satu contoh kasus korupsi di mana keterangan dari justice kolaborator yang bekerja sama ini kemudian dapat dinilai bahwa nilai keterangannya itu terutama terhadap pelaku tindak pidana itu terungkap karena peran atau keterangan dari justice kolaborator. Tanpa keterangan dari kesaksian dari pelaku ini sebagai justice kolaborator, maka seseorang tertentu itu kemudian tidak dijadikan tersangka atau terdakwa dalam pengungkapan satu kasus tindak pidana korupsi. Mungkin bisa diberikan contoh. Ya, demikian. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi yang seperti tadi saya paparkan, ada beberapa contoh kasus pada putusan, salah satunya itu pada putusan Pengadilan Banda Aceh nomor putusan 25 bahwa justice kolaborator diterima, dan cara mengukurnya itu penyidik atau penyelidik bisa menilai bahwa kesaksian bagi tindak pidana lain dan adanya motif atau mengungkapkan fakta-fakta hukum yang dibutuhkan dalam pembuktian kasus tersebut. Dan yang paling utama adalah ikut membantu pengungkapan kasus yang lebih besar bagi APH untuk dapat dijadikan sebagai pelaku tindak pidana tersebut. Jadi pelaku yang bekerja sama tersebut memberikan keterangan yang signifikan atau relevan dan bersedia membantu mengungkapkan satu persatu pelaku yang ikut dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut. Sekian. Jadi ada secara umum dapat dikatakan meskipun kita tidak menyebut namanya ya, di dalam kasus tersebut ada terdakwa tertentu itu terungkap sebagai pelaku karena peran daripada justice kolaborator. Demikian ya. Artinya kalau tidak diberi kesempatan saksi pelaku ini untuk mengungkapkan, maka seseorang tertentu tersebut tidak akan terjadi sebagai yang terlibat dalam kasus korupsi tersebut. Siap. Begitu ya? Siap. Oke. Saya kira cukup pimpinan sidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dekan. Apa kabar di Palu? Sehat-sehat selalu ya Pak. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih. Selanjutnya saya mengundang dengan hormat penguji internal untuk kesempatan pertama yang mata pelajar Bapak Profesor Dr. Adik Muhammad Sukri Akub SHM. Silakan Prof. Ibu pimpinan sidang, Profesor Frida Patiting, para guru besar dan anggota Dewan Penguji lainnya yang sama saya hormati, hadirin hadirat serta saudara Promovendus. Siapa? Setelah Anda menimba ilmu dari S1, S2 sampai S3, sementara ini akan berakhir juga. Anda sudah boleh dikatakan cukup ya, luas ilmu pengetahuan hukum pidana yang saudara memiliki. Cukup luas.
Siap. Untuk kesempatan ini mau diuji kedalamannya. Siap. Karena Anda seperti menguasai lautan yang luas, kedalamannya lagi yang mau diteliti, ya. Siap, Prof. Sebagaimana Anda tulis di dalam hal yang baru ini, Anda tulis sangat penting. Dan ini memerlukan diskusi ilmiah yang panjang, tetapi karena waktu sangat terbatas, mungkin di kesempatan lain ya, di luar acara ini bisa diskusi berlangsung. Sebelum ini ya, saya ingin mengoreksi dulu. Karena kalau ada sesuatu yang saya lihat atau saya dengar tidak benar, saya harus koreksi. Saya tidak mau itu kesalahan itu berlalu begitu saja muka saya. Nomor 1, terjemahan daripada hakikat itu ada di essence, ya. Bukan the nature. The nature itu sifat, ya. Tontonlah di anu nanti. Kemudian berkali-kali tadi Anda dalam pemaparan itu kurang lebih 10 kali Anda selalu mengatakan korupsi. Siap. Ya, jangan salah ada penyebutan mengenai ini, apalagi Anda jaksa ya. Nanti orang bilang kenapa sebutannya salah ya. Siap. Korup, jangan korup, corruption. Siap. Mudah-mudahan untuk kesekian kalinya nanti tidak ada lagi kesalahan atau penyebutan itu. Sebagai alumni Unhas Fakultas Hukum ya. Siap. Kewajiban moral saya untuk menyampaikan. Siap, Prof. Ya. Mau diterima apa tidak, up to you. Siap. No matter to me. Di dalam pemaparan saudara tadi, ada sesuatu yang kelemahan dalam undang-undang ini. Bahwa hakim terkadang menerima permohonan justice collaboratory. Saksi yang bekerja sama, terkadang juga menolak. Kenapa pembuat undang-undang tidak membuat suatu perumusan pidana yang tegas? Karena tidak boleh ada perundang-undangan pidana itu yang bisa menimbulkan berbagai penafsiran, tidak ada kepastian ya. Prinsip itu yang harus dijadikan pedoman oleh pembuat undang-undang. Terutama mengenai persyaratan-persyaratan apa yang harus dipenuhi oleh justice collaborator itu sehingga bisa diterima. Karena ini akan menguras juga tenaga nanti kalau sudah memberikan diperiksa juga oleh jaksa, polisi dan sebagainya, akhirnya juga tidak diterima. Jadi ya, buang-buang energi. Ya. Ini harus ada kepastiannya. Misalnya dalam tindak korupsi atau ke cybercrime yang suka bobol-bobol itu rekeningnya orang, tinggal di rumah beli apa apartemen di berbagai pulau ya, ada di Bali, ada di Jakarta. Apakah kalau pengungkapan kasus ini, karena ini kan sindikat ini ya memerlukan banyak pengungkapan untuk menemukan bukti-bukti. Oh, bukan cuma si B, si C, ada juga si D, si E ini yang di tempat ini melakukan ini ya. Dan keterangan itu sangat diperlukan untuk mendukung bukti-bukti. Ini yang perlu dipertegas oleh pembuat undang-undang ini. Kemudian di dalam keterangan itu apa yang harus dilakukan, apa yang harus disampaikan sehingga itu bisa diterima. Ini kelihatannya hakim terlalu bukan satu pedang tapi 5 pedang dia pakai. Seenaknya saja menolak perorangan. Padahal undang-undang membatasi dia. Ya. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dinyatakan oleh justice collaborator itu di dalam keterangannya sehingga kita mengatakan bahwa itu dapat diterima. Misalnya mengungkap mengenai adanya pelaku baru ya yang di dalam kasus terdahulu yang sementara itu belum terungkap. Atau ada keterangan-keterangan yang sangat penting di dalam pembuktian, menambah pembuktian. Tadinya 2 alat bukti ada 3 atau 4 dengan keterangannya itu. Jadi kita
penegakan hukum seperti ini meraba-raba juga dalam kegelapan. Akhirnya ya terjadi kesulitan baru nanti yang timbul. Misalnya, bagaimana kalau dia banding atau berlanjut sampai di kasasi? Apakah ini tidak dapat dipandang bahwa ada kesalahan di dalam menerapkan hukum sehingga bisa dibatalkan? Ini persoalan lebih lanjutin, ya. Karena ada hukum yang tidak diterapkan, berarti kesalahan dalam penerapan hukum, bukan mengenai terbukti tidaknya, ya. Ini alasan kasasi. Ya, coba dijawab ini. Bagaimana Anda melihat ini persoalannya? Kelemahan-kelemahan yang ada di dalam. Iya, Prof. Jadi berdasarkan penelitian yang saya lakukan, bahwa yang seperti Prof jelaskan bahwa kelemahan tersebut memang terjadi di lapangan atau yang terjadi sekarang, Prof. Jadi contohnya pada penyidik KPK waktu itu saya melakukan wawancara bahwa menurut mereka peran justice kolaborator sangat penting menurut mereka karena kenapa? Salah satunya mereka terbatasnya personil dalam melakukan untuk mengungkap perkara tindak pidana korupsi tersebut. Jadi pada intinya pada KPK tersebut sering menetapkan bahwa justice kolaborator tersebut sangat membantu. Namun pada kenyataannya di persidangan dan sangat jelas dengan terang menjelaskan bahwa pengungkapan kasus tersebut untuk pihak-pihak maksudnya yang ditemukan tersangka-tersangka baru tersebut. Namun pada saat putusan hakim berpendapat lain terkadang yang pada intinya sudah diatur beberapa mengenai syarat-syarat atau dan sudah dipenuhi oleh penuntut umum maupun penyidik dalam pengungkapan kasus korupsi untuk penetapan justice kolaborator. Jadi kelemahan tersebut intinya, Prof, sehingga saya tertarik untuk melakukan adanya undang-undang terkait khusus justice kolaborator tersebut, sehingga para aparat itu adanya satu pandangan, Prof, izin, mengenai justice kolaborator. Yang pertama mengenai syarat-syaratnya untuk penentuan justice kolaborator, yang syarat-syaratnya tidak perlu bertele-tele, Prof, sehingga satu pandangan, sehingga apabila sudah diajukan di penyidikan, sehingga penuntutan dan putusan pun mengikuti ada aturan mengenai undang-undang tersebut. Sekian, Prof. Jadi Anda menemukan sesuatu apa adanya bahwa tidak menyelesaikan masalah. Bahwa memang terjadi dalam undang-undang, tidak ada ketegasan dalam undang-undang bahwa ini yang menjadi persyaratan yuridis untuk diterima sebagai kolaborator, sehingga hakim, jaksa dengan polisi itu beraneka ragam dia punya pandangan. Nah, beragam dia punya pandangan. Ini yang menimbulkan ketidakpastian hukum, ya. Seperti yang saya kemukakan itu tadi, syarat-syaratnya itu yang seharusnya ada, bahwa dia mengungkap pelaku baru, mengungkap sesuatu yang sangat penting di dalam menambah pembuktian dan lain-lain sebagainya, ya. Itu yang tidak ada, ya. Itu yang tidak ada. Kemudian juga kenapa pembuat undang-undang menurut saudara ada perbedaan perlakuan antara pelaku utama dan yang bukan pelaku utama, ya, di dalam menjadi persyaratan di dalam untuk diterima sebagai kolaborator. Jadi saya misalnya korupsi, Pak Irwansyah di samping saya hanya bukan pelaku utama dengan Pak Martin, dia yang dua ini bisa menjadi saksi kolaborator, saya tidak. Apa logikanya ini? Padahal ini kan justice kolaborator berimplikasi kepada keringanan pidana nanti. Saya juga
boleh mendapat keringanan pidana ya. Dalam hal-hal tertentu ya. Misalnya sudah mengembalikan kerugian negara. Nah, itu. Jadi satu poin ini yang kau temukan ini adalah bahwa ada ketentuan undang-undang di luar KUHP yang menambah alasan-alasan keringanan pidana. Itu poinnya satu. Ya. Yaitu menjadi justice kolaborator. Kira-kira apa logikanya sehingga pembuat undang-undang mengecualikan ini kalau lakukan sama tidak boleh justice kolaborator. Padahal kalau ini perkara ada splitting, terpecah ini perkara, saya bisa menjadi perkara memberikan kesaksian di dalam perkaranya Prof. Irwansyah dengan Prof. Martin. Ini logika apa yang dibuat pembuat undang-undang sehingga seperti tidak ada perlakuan sama di depan hukum. Nah, ada ya dikecualikan. Padahal sama-sama koruptor. Ya kan? Tidak usah Anda terbebani karena memang pertanyaan ini berat. Barangkali bisa dipikir-pikirkan di rumah karena saya sendiri masih memikirkan juga ini jawabannya apa kira-kira melatar belakang kenapa itu ya. Ya. Siap, Prof. Ini menguras waktu dan tenaga kalau kita apa namanya. Bukan di tempat ini yang. Siap, Prof. Ya, saya kira Anda pada suatu saat akan mendapat ilham untuk menjawab itu. Insyaallah ya. Siap, Prof. Ya. Terima kasih banyak. Saya kira itu, Prof. Baik, terima kasih amat pelajar Bapak Profesor Dr. Andi Muhammad Sukri Yakub, SHMH. Ya, jadi masih perlu ada riset lanjutan lagi ya dari riset dari Nining ini. Siap. Selanjutnya saya mengundang dengan hormat teman pelajar Bapak Profesor Dr. Omar Tenapang, SHMH MSI. Silakan, Prof. Baik, terima kasih pimpinan sidang, Ibu Dekan yang saya hormati, tim promotor yang saya hormati, penguji eksternal Bapak Dr. Subardana yang terhormat, dan Dewan Penilai atau penyangga yang saya hormati, Saudara Nining ya. Siap, Prof. Saya lanjutkan aja pertanyaan tadi. Siap, Prof. Ya, bahwa justice kolaborator sebagai saksi dalam mengungkapkan suatu kejahatan, tindak pidana. Dalam hal ini tindak pidana korupsi. Nah, bagaimana Anda melihat jika dihubungkan dengan prinsip satu saksi bukan saksi? Komentar Anda seperti apa? Jadi ada justice kolaborator sebagai saksi untuk mengungkapkan satu kejahatan pelaku lain. Lalu bagaimana dengan prinsip satu saksi bukan saksi, prinsip hukum? Ya, dalam literatur hukum pidana. Terima kasih. Siap, Prof. Izin menjawab. Jadi menurut saya bahwa sudah diatur dalam acara bahwa dijelaskan bahwa saksi merupakan satu saksi. Sedangkan justice kolaborator di sini adalah salah satu pelaku dalam perkara tindak pidana. Jadi sebagai salah satu saksi yang bisa disebut yaitu Prof. Saksi mahkota. Jadi menurut karena perkara tindak korupsi itu adalah perkara yang terorganisir sehingga yang dikatakan saksi bukan merupakan satu saksi bukan merupakan satu
Berngacu pada hukum acara bahwa minimal perkara tersebut dapat dibuktikan harus minimal 2 alat bukti saksi. Jadi untuk justice kolaborator tersebut merupakan salah satu saksi mahkota. Izin, Prof. Ya, jadi begini, jika saksi justice collaborator sebagai saksi ya, Siap, Prof. ternyata diputus bebas dalam pokok perkaranya, Siap. atau dinyatakan perbuatannya bukan tindak pidana sehingga onslah. Bagaimana dengan kasus terhadap pelaku lain yang di mana dia bertindak sebagai justice collaborator? Apakah otomatis gugur atau bagaimana pendapat saudara? Izin, Prof. Mungkin sebagai aparat hukum saya belum pernah mengalami kasus tersebut. Cuma kalau diminta menurut saya, ya karena mungkin perkara tersebut sebelumnya sudah dinyatakan sebagai justice collaborator dan diputuskan secara, ya menurut saya tidak gugur. Oke, jadi begini ya. Siap, Prof. Sekiranya ya ini namanya diskusi ya. Siap. Kasus itu serba kasuistik sifatnya. Nah, justice collaborator sebagai saksi ternyata tidak didukung oleh bukti-bukti lain, ya. Ataukah justru justice collaborator ini yang dianggap sebagai pelaku utama ternyata diputus bebas seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, apakah dapat dilakukan restoratif justice terhadap keadaan seperti ini? Siap, Prof. Jadi justice collaborator itu, Prof, syaratnya itu bukan pelaku utama, tapi salah satu pelaku. Ya. Jadi dilakukan restoratif justice itu pada tindak pidana korupsi kayaknya tidak sesuai, karena yang rugi di sini adalah negara, sehingga menurut saya tetap dilakukan penghukuman, cuma untuk mengurangi hukumannya saja, Prof. Siap. Jadi kebijakan restoratif justice susah ya, Ya, susah diterapkan menurut hemat saudara. Ya. Siap, Prof. Satu hal lagi, saya ingin komentar saudara bahwa Mahkamah Konstitusi ya, telah memutuskan, jadi begini, amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 tahun 2016 tanggal 25 Januari 2017 menyatakan kata dapat dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dengan meniadakan kata dapat tersebut pada frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, berarti terjadi perubahan tipikor sebagai delik formil menjadi delik material. Ya. Maka sementara justice collaborator sebagai saksi mengungkapkan kebenaran material suatu tindak pidana, ya, terutama terkait dengan kasus korupsi. Nah, apakah dengan demikian maka peran justice collaborator sebagai saksi lebih mendapat
peluang yang lebih besar. Hebat saudara bagaimana? Ya, izin Prof. Kalau menurut saya, karena tindak pidana korupsi itu salah satu tindak pidana terorganisir. Jadi menurut hemat saya ya justice collaborator tersebut sangat penting, Prof. Ya. Dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi. Siap. Karena begini ya, Siap. ketika masih status bersifat delik formil, memang harus lebih dulu ada hasil audit ya. Pejabat yang berwenang untuk baru dinyatakan memenuhi syarat untuk dinyatakan tersangka terhadap seseorang. Sementara sekarang ini Jaksa Agung sudah menyatakan tidak perlu menunggu hasil audit dari pejabat yang berwenang ya untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam suatu kasus tindak pidana korupsi. Nah, ini satu dampak logis dari perubahan sifat delik formil menjadi delik material dari tindak pidana korupsi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Ya, bagaimana pendapat saudara? Siap, Prof. Makanya dari itu, Prof, saya untuk meneliti banyaknya kekurangan-kekurangan mengenai penetapan justice collaborator tersebut terkait undang-undang tersebut, sehingga seperti yang Prof jelaskan tadi, adanya kurang satu pandangan yang mengatur terkait hal tersebut. Izin Prof. Jadi menurut hemat saya, harusnya ada lagi peraturan khusus yang mengatur hal tersebut, sehingga adanya satu pandangan antara aparat penegakan hukum. Siap, Prof. Ya, memang dalam praktek menimbulkan debat hukum, terutama dari pihak tersangka yang dijadikan tersangka sebelum adanya hasil audit. Itu mengajukan pra-peradilan. Lalu saksi ahli juga berbeda pendapat. Ada yang menyatakan terlebih dahulu harus ada hasil audit adanya kerugian negara dan berapa banyak kerugian negara itu baru seseorang bisa ditetapkan sebagai tersangka. Tetapi ternyata sekarang ini tidak seperti itu. Dari pihak kejaksaan tidak lagi menunggu hasil audit tersebut untuk menetapkan seseorang jadi tersangka. Dan memang kadangkala hakimlah yang menentukan apakah pra-peradilan tersebut diterima atau tidak ya di sana dalam praktek hukum penegakan hukumnya. Baik, terima kasih Ibu Dekan. Baik, terima kasih banyak yang mata pelajar Bapak Profesor Dr. Martanapang, SHMH. Selanjutnya saya mengundang dengan hormat yang mata pelajar Bapak Profesor Dr. Irwansyah, SHMH. Silakan, Prof. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi dan wabarakatuh. selamat sore. Pimpinan sidang promosi doktor yang kami hormati, Bapak Ibu tim promotor, tim penguji, khususnya penguji eksternal dari Fakultas Hukum Universitas Tadulako, saudara promovendus, dan hadirin yang berbahagia. Semangat sedikit ya. Siap, Prof. Ya. Calon dokter itu harus tegar ya. Siap, Prof. Ya. Jadi kami juga memberikan apresiasi atas kedalaman bahasan yang saudara sudah ungkap, meskipun dengan bahasa yang orang Jawa bilang alun-alun kelakon ya. Siap, harus Prof. Kencang sedikit. Ya. Siap, Prof. Saya sependapat dengan saudara betapa pentingnya justice collaborator ini untuk dua hal. Pertama, memang konstruksi hukumnya rasanya sudah tidak mungkin lagi kasus korupsi itu pelaku tunggal ya.
di tengah masifnya, makin sistemiknya, ya, makin berkembangnya modus-modus baru, itu membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Ya. Yang kedua, dalam fenomena hukum kita, memang korupsi ini persoalan besar. Jadi persoalan besar itu artinya masalahnya besar, rumit, tapi solusinya kecil. Anda tadi mengatakan yang terkadang hanya aktor lapangan yang dijerat. Tapi aktor utama itu yang banyak menikmati, terkadang itu gagal dijerat. Ya. Nah, bagi saya dua hal itulah yang menarik dan menjadi acuan buat saudara peneliti untuk mengungkapkan arti pentingnya justice kolaborator itu ya. Meskipun demikian, memang juga ada kendala-kendala ya, baik yang sifatnya teknis, maupun yang sifatnya yuridis, maupun yang bersifat psikologis ya. Saya sering melihat bahwa kalau perkara itu ditangani oleh KPK dibandingkan yang ditangani oleh kejaksaan, ya, itu terlihat ada perbedaan. Bahkan ada kasus ya, kalau Anda pernah baca kasus kereta api yang melibatkan dirjen di Dishub, ya, itu menarik ya. Kenapa menarik? Karena putusannya itu dipandang agak janggal ya. Karena justice kolaborator itu tetap dihukum seperti dengan yang lain, padahal dia sudah, ini dianggap sebagai salah satu kelemahan dari sisi praktik ya. Kalau Anda kasus kereta api dari Jepang ya, pembelian kereta api bekas ya, sudah bekas bermasalah lagi ya. Ya, waktu itu. Ya. Nah, di tengah problematik hukum, kemudian tadi Anda mengungkap pentingnya ini justice kolaborator, ada yang menarik. Tadi Anda mengungkapkan sebuah konsep, sebuah model ya. Model yang tepat, dan mungkin juga konsep yang saudara kemukakan ini, itulah yang menjadi kekuatan disertasi Anda. Anda tidak perlu malu-malu mengungkap ya. Kita ingin mendengar apa sih yang menjadi kekuatan besar disertasi ini. Karena soal justice kolaboratif sudah ribuan orang mempersoalkan ini. Kita ingin mendengar di mana letak sesuatu kebaruan yang Anda tawarkan ini. Ya, apakah pada model ini ya boleh saja mengatakan model yang ada sekarang ini terlalu teknis ya, tapi susah mengejar pelaku-pelaku atau aktor utama. Ya, saya ingin gambaran sedikit ya. Bagaimana model yang saudara ingin tawarkan ini? Silakan ya. Makasih, Prof. Ya. Jadi setelah undang-undang yang kami kaji ada 4 peraturan tersebut, bahwa undang-undang tersebut, dan setelah saya membaca atau menganalisis undang-undang tersebut atau peraturan tersebut, bahwa adanya ketidaktegasan norma antara hukum yang mengatur tentang model kerjasama dan sinergi antara lembaga penegakan hukum untuk mengefektivitaskan peran justice kolaborator sebagai bagian dari pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut, Prof. Ya. Siap. Oke. Terakhir ya. Ya, Prof. Masih mampu menjawab ya? Siap, Prof. Ya. Ya. Siap, Prof. Atau mau minum dulu? Tidak. Enggak. Oke. Ya, pertanyaan terakhir, di antara semua aktor yang terlibat dalam proses penegakan hukum ini, menurut Anda, Ya, Prof. mana kira-kira hasil riset ya yang paling strategis untuk menentukan bagaimana agar justice kolaborator ini betul-betul efektif ya. Jadi tidak hanya sekedar mengadopsi sistem lain di dunia yang sudah berkembang, tapi betul-betul bagaimana ini bisa diwujudkan ya. Karena terus terang saja untuk kasus-kasus korupsi ini banyak instrumen-instrumen itu kita adopsi, tetapi itu ternyata terhambat dalam implementasi. Nah, saya ingin menerima jawaban dari saudara, kira-kira penegak hukum mana yang paling harus berperan penting sini? Silakan. Siap, Prof. Yang berperan penting seharusnya itu pemerintah yang
berada di pemerintahan, contohnya di kejaksaan, harus bisa lebih berani atau lebih tegas untuk pengambilan sikap tersebut. Siap, Prof. Jawab singkat ya. Siap. Ini yang paling terakhir ini. Siap, Prof. Ya, sekiranya ya Siap. Tuhan memberi izin kepada Anda, tadi Anda sudah sebut ya, Siap, Prof. menjadi jaksa agung dalam 2 hari saja. Amin, Prof. Amin. Apa kira-kira pekerjaan pertama yang Anda lakukan terkait dengan justice kolaborator ini? Siap, Prof. Yang pertama itu saya akan Singkat ya. Ya. Sebagai jaksa agung ya, bukan sebagai nining ya. Nah, sebagai jaksa agung. Karena peran justice kolaborator itu sangat berat, Prof. Terutama dari diri pribadi dan keamanannya atau perlindungannya. Otomatis saya akan memberikan betul-betul rewards yang pantas untuk justice kolaborator tersebut. Siap, Prof. Oh, kalau begitu butuh pemberani ya. Betul, Prof. Jaksa yang berani. Siap, Prof. Jaksa yang berani ya. Siap. Kalau perlu bawa badik, bukan begitu ya? Oke. Siap. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Baik, terima kasih amat pelajar Bapak Profesor Dr. Irwansyah, SHMH. Selanjutnya penguji terakhir sebelum promotor, amat pelajar Bu Dr. Andi Tani Pamori, SHMH. Silakan. Terima kasih, Prof. Bismillah. Yang terhormat pimpinan sidang sekaligus kopromotor, Ibu Profesor Dr. Farid Fatih Tinggi, promotor ada Profesor Dr. HM Said Karim, dan Ibu Dr. Wiwi Heriani, serta tim penguji Bapak Sulbandana SHMH, Profesor Dr. Syukri Yakub, Profesor Dr. Irwansyah, dan Profesor Dr. Martin Napang. Ya, saya juga pernah membaca, saudara juga memakai ya teorinya Aristoteles ya, tapi tentang kebajikan. Saya juga pernah membaca teori Aristoteles tentang blueprint manusia itu ada 2. Jadi manusia itu diciptakan dalam keadaan good faith dan bad faith, baik dan buruk ya. Nah, ini ketika seorang menjadi justice kolaborator, saya melihat bahwa ini dalam sisi manusia itu ada dua-duanya. Ya, di satu sisi dia sebagai pelaku kejahatan, tapi di sisi lain dia mau mengeluarkan sisi kebaikannya. Gitu, ya. Akhirnya ada lahir yang namanya justice kolaborator dan plea bargaining. Ya. Gitu. Prof. Fedus bisa jelaskan sedikit perbedaan antara justice kolaborator dan plea bargaining? Saya cuma punya 2 pertanyaan. Ini pertanyaan pertama. Jadi kalau plea bargaining itu adanya pengakuan bersalah. Pengakuan bersalah. Sedangkan justice kolaborator sebenarnya hampir mirip sih antara plea bargaining dengan justice kolaborator, karena di dalam depan persidangan dia mengakui segala perbuatannya. Siap. Ya, jadi sama-sama mengakui ya kesalahan. Tapi apakah ada perbedaan sistem dalam pelaksanaan plea bargaining dan justice kolaborator itu sendiri? Ya, kalau di plea bargaining itu di mungkin tahap persidangan mungkin. Bukan dua-dua di tahap persidangan yang sama? Iya, siap, Dokter. Bukan dua-duanya di tahap persidangan. Kalau justice kolaborator di penyidikan sudah bisa menentukan justice kolaborator. Ya. Oke. Kemudian tadi dari jawaban-jawaban saudara atas pertanyaan-pertanyaan tim penguji, saya bisa menyatakan bahwa terutama pertanyaan Prof. Syukri tadi, kita lewatkan aja dulu, Prof. Izin. Ya. Saya lanjutkan, tadi ada beberapa pertanyaan dari tim penguji. Siap. Termasuk tadi kopromotor saudara menyatakan bahwa sebetulnya tidak ada keseragaman, tadi cuma hanya suatu himbauan ini ya. Jadi kesannya itu bisa like or dislike. Ketika si ini boleh ditetapkan sebagai justice, yang kolaborator ini tidak. Boleh nggak Promovendus menjelaskan atau adakah data yang Promovendus dapatkan tentang bahwa ketika suatu kasus mempergunakan justice kolaborator itu memang betul penyelesaian sengketanya, penyelesaian perkaranya itu lebih singkat. Ya, silakan. Siap. Dari beberapa kasus
atau mendapatkan putusan mengenai justice kolaborator, jadi masih kurang yang diterimanya sebagai justice kolaborator. Namun beberapa penyidik rata-rata memang telah mengajukan, tapi karena hakim yang memiliki putusan yang menentukan, jadi terkadang mereka tidak satu pandangan terkait syarat-syarat justice kolaborator. Yang saya tanyakan berkaitan implementasi ya. Implementasi, apakah ada perbedaan proses penyelesaian lebih cepat, ya sederhana dan lebih singkat ketika mempergunakan justice kolaborator atau tidak? Itu saja. Ada, Prof. Lebih cepat. Terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih, Prof, kesempatannya. Baik, terima kasih Hemat Pelajar Ibu Dr. Andi Tandri Pamauri, SHMH. Selanjutnya saya mengundang promotor untuk memberikan sanggahan maupun klarifikasi, apresiasi terhadap disertasi ini. Silakan, Prof. Terima kasih Ibu Ketua Sidang Promosi, Ibu Profesor Dr. Fadida Pati Tinggi SHMH. Para pembimbing yang sangat saya hormati, para penguji, guru besar yang sangat saya hormati, hadirin yang saya hormati, dan Promovendus Nining Purnamawati. Tadi waktu terjadi dialog tanya jawab, saya sebenarnya berada pada posisi yang jantung saya agak berdebar-debar. Begitulah seorang promotor yang bertanggung jawab, tentu menginginkan keberhasilan anak bimbingannya. Jadi setiap kali Nining memberikan jawaban, kalau jawabannya itu sudah pas, lega hati saya rasanya. Bahagia rasanya hati saya. Tapi saya dapat catatan dari Ibu pembimbing, Ibu Dr. Wiwi, dan penguji Ibu Dr. Tendri. Beliau berdua bilang, kenapa Bu Nining suaranya agak kecil? Saya bilang, Ibu Nining ini lagi sementara kurang sehat. Dia bilang, kok Prof tahu? Saya bilang, ya pembimbingnya lah. Kalau promotornya itu harus tahu kesiapan anak bimbingannya untuk memasuki ujian. Ya, saya dapat pemberitahuan memang agak-agak kurang sehat. Tapi luar biasa bagi saya dalam keadaan yang kurang sehat, tapi mampu memberikan jawaban yang baik dan benar. Sedikit catatan dari saya bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Nining Purnamawati, saya sebenarnya suka menyebut Nining saja. Kalau saya menyebut dengan lengkap Nining Purnamawati, saya terus terang tiba-tiba membayangkan bulan purnama yang sangat indah itu. Dan kadang-kadang karena keindahan itu membuat saya tidak fokus. Jadi kadang-kadang saya suka memanggil Nining saja. Selama proses pembimbingan rasanya menyebut Purnamawati ini jarang sekali saya lakukan. Ya. Jadi dari penelitian yang Promovendus lakukan, baik penelitian pada KPK dan pada pengadilan-pengadilan yang telah memutus perkara tindak pidana korupsi yang berkenaan dengan kehadiran saksi justice kolaborator, maka kita kemudian tiba pada satu kesimpulan bahwa keberadaan justice kolaborator ini menjadi sesuatu kebutuhan dalam penegakan hukum pidana, khususnya hukum pidana korupsi. Mengapa? Oleh karena jika ada saksi justice kolaborator, maka penanganan terhadap tersangka-tersangka lainnya atau pelaku-pelaku tindak pidana korupsi yang terlibat secara keseluruhan akan dapat terungkap dengan hadirnya saksi justice kolaborator. Hanya saja inilah yang merupakan novelty atau temuan Ibu Nining bahwa pandangan antara aparat penegak hukum, baik penyidik
KPK maupun hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, di mana di dalamnya ada kehadiran saksi justice kolaborator, tidak memiliki pandangan yang sama. Seringkali menurut penyidik itu saksi sudah masuk kategori justice kolaborator, tapi hakim di dalam menjatuhkan putusannya menganggap bahwa itu tidak termasuk sebagai kategori atau unsur-unsur esensial terpenuhinya untuk dipandang sebagai justice kolaborator. Oleh karena itu, novelty atau temuan Nining Purnamawati ini adalah satu momentum yang sangat baik ke depan dalam rangka penegakan hukum agar pengaturan ketentuan hukum berkenaan dengan justice kolaborator lebih dapat disempurnakan lagi agar dapat membawa manfaat dalam optimalisasi penegakan hukum. Demikian catatan saya. Setuju ke Bu Nining terhadap apa yang saya kemukakan? Setuju, Prof. Setuju? Siap, Prof. Alhamdulillah. Dengan demikian saya kembalikan kepada Ketua Sidang Ujian Promosi Ibu Profesor Dr. Farida Madidinggi, SH.MH. Silakan, Prof. Baik, terima kasih amat pelajar Bapak Profesor Dr. HM Said Karim, SH.MH MSI selaku promotor, dan tentunya juga saya selaku tim promotor, co-promotor juga menyampaikan apresiasi dan luar biasa ya kepada Nining Purnamawati yang sejak tadi sudah mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan penguji. Baik, saya kira dengan selesainya sanggahan atau apresiasi dari promotor, maka berakhirlah ujian saudara. Selanjutnya sidang promosi doktor saya tangguhkan selama kurang lebih 10 menit untuk memberi kesempatan kepada Dewan Penguji menetapkan hasil ujian. Siap, Prof. Ketua sidang, promotor, ko-promotor, dan para penguji disilakan memasuki ruang ujian. Hadirin disilakan berdiri. Bagi penguji yang menguji secara daring, disilakan untuk kembali ke room meeting sidang ujian terbuka. Hadirin disilakan duduk kembali. Sidang ujian promosi doktor dibuka kembali oleh Ketua Sidang. Baik, sidang ujian promosi saya buka kembali. Pembacaan yudisium oleh Ketua Sidang. Ya, saya akan membacakan yudisium atas nama Rektor yang saya hormati, tim promotor, tim penguji, Bapak Ibu tamu undangan yang saya muliakan, dan Saudara Promovendus. Bismillahirrahmanirrahim. Yudisium. Sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin beserta promotor, ko-promotor, dan penguji dalam rangka ujian promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum bagi Saudari Nining Purnamawati setelah mempertimbangkan jawaban-jawaban atas segala pertanyaan dan sanggahan yang dikemukakan oleh promotor, ko-promotor, dan penguji, dengan ini menyatakan bahwa Saudara Nining Purnamawati dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Indeks prestasi saudara sangat bagus, 3,97 dengan masa studi 2 tahun 10 bulan. Ya. Dengan demikian, mulai hari ini, Senin 4 Juli 2022, pada pukul 16 waktu Indonesia bagian tengah,
Saudara Nining Purnamawati berhak memakai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum. Semoga ilmu yang dimiliki dapat dimanfaatkan bagi kepentingan umat manusia. Amin. Makassar, 4 Juli 2022, atas nama Rektor Ketua Sidang Profesor Dr. Farida Patitinggi, SHM HUM, Promotor Profesor Dr. HM Said Karim, SHMH, MSI, CLE. Penyerahan hasil yudisium oleh Ketua Sidang kepada Dr. Nining Purnamawati, Sarjana Hukum, Magister Hukum, disilakan mengambil tempat. Buat suami mana? Ya, tapi memang sudah tepat sekali. Harus untuk mama. Ya, kan alhamdulillah Ibunda masih dapat menyaksikan saudara meraih predikat tertinggi di bidang akademik dan tidak semua orang dapat memiliki itu dan mencapai itu. Baik, saya beri kesempatan 5 menit ya untuk menyampaikan ucapan terima kasih maupun kesan-pesannya selama menempuh pendidikan doktor. Silakan. Terima kasih Prof atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu hadirin sekalian, baik yang hadir secara daring maupun secara luring. Tiada kata yang paling mulia untuk saya haturkan kecuali puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hanya karena pertolongannya serta taufik dan hidayahnya telah tercurahkan kepada kita sehingga hari ini bisa melaksanakan promosi doktor bidang ilmu hukum. Salam serta salawat senantiasa tercurah kepada Rasulullah Baginda Muhammad SAW. Sungguh kebahagiaan bagi saya bisa berdiri di podium terhormat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Ini bukan hal yang biasa, tapi sungguh luar biasa, membanggakan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini sepatutnya saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak. Ucapan terima kasih tak terhingga sepanjang masa kepada kedua orang tua saya, kepada almarhum Bapak, dan untuk Mama, alhamdulillah doa-doa tadi dengar Allah. Terima kasih Mama sudah mengajarkan kesabaran yang luar biasa kepada saya, selalu membantu, memberi selalu semangat. Hingga hari ini pun membuktikan walaupun Mama sendiri membesarkan, mendidik saya, alhamdulillah berhasil menjadi seorang dokter. Teruntuk suami saya, terima kasih atas doa, dukungan, bantuan telah menjaga 3 orang anak selama studi ini. Dan buat anak-anakku, kakak Agista, kakak Akila, dan adik Azan, yang terutama buat kakak Akila, selamat ulang tahun, hari ini pas ulang tahunnya. Semoga jadi anak yang soleh. Semoga bisa jadi motivasi ke depan bahwa untuk meraih pendidikan yang tinggi, siapapun bisa dan tanpa batas. Kepada saudara-saudara saya, Kaneti, Kak Kisman, adik saya Haidir, adik saya Radinal, Ayu, Uni, dan seluruh keluarga besar suami saya dan keluarga besar saya di Kendari, terima kasih atas doa dan dukungannya. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada tim promotor yang telah mengantarkan saya berdiri di podium terhormat ini, kepada yang terhormat dan amat terpelajar, Profesor Dr. Muhammad Said Karim SH MSI CLA selaku promotor yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dan menunjukkan hal-hal yang penting dan perlu diperhatikan dengan penuh keikhlasan dalam proses menyelesaikan disertasi ini. Profesor Dr. Farida Patitinggi SHM Home selaku promotor yang dengan penuh kesabaran, kebesaran hati membimbing, mendidik saya, meluangkan waktunya untuk mengoreksi naskah serta arahan demi penyelesaian disertasi ini. Dr. Wiwi Heriani SHMH selaku promotor, terima kasih telah berkenan meluangkan waktunya untuk mengoreksi tulisan serta arahan demi penyelesaian disertasi ini. Kepada tim penguji internal yang terhormat dan amat terpelajar, Profesor Dr. M. Sukri SHMH, Profesor Dr. Irwansa SHMH, Profesor Dr. Marteng Napa SHMH, dan Dr. Andi Tendri Pamahuri SHMH,
Penguji eksternal Dr. Sulbadana SH.MH, terima kasih telah banyak memberikan masukan, arahan, serta saran-saran dalam perbaikan dan substansi penulisan disertasi ini. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya saya sampaikan kepada pemimpin institusi, Rektor Universitas Hasanuddin Program Pasca Sarjana, Ibu Dekan Fakultas, Profesor Dr. Farida Patintinggi SH.M. Hum, Profesor Dr. Hamzah Halim selaku Wakil Dekan 1, Dr. Samsudin Mukhtar SH.MH selaku Wakil Dekan 2, Dr. Muhammad Asrul SH.MH selaku Wakil Dekan 3. Selalu setia mendengarkan curhatan. Terima kasih Prof atas bantuan dan dukungan dorongan yang telah diberikan. Kepada dosen-dosen program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan. Semoga mendapatkan balasan dari Allah dan menjadi amal jariah nanti. Amin. Kepada Kepala Badan Diklat Pendidikan Kejaksaan Agung RI, terima kasih telah memberikan bantuan berupa beasiswa untuk program kerjasama Kejaksaan Agung dengan Fakultas Hukum Unhas. Kepada pimpinan institusi tempat saya bertugas, kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Bapak Febrianto SH.MH, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Bapak Hermanto SH.MH, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sulsel, Bapak Yudi Triadi SH.MH, yang telah banyak memberikan motivasi, arahan maupun keteladanan selama ini. Kepada rekan-rekan seperjuangan kelas kerjasama program S3 Angkatan ketiga tahun 2019, terima kasih atas doa, kerjasama, dan kebersamaannya selama ini. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya, Dr. Nurwita SH.MH, Frisnayanti Samad SH, Sulwahida SH.MH, Andi Satriani SH.MH, Asisa SH, Sri Suryanti SH.MH, Siti Hardinda SH, yang dengan sudi meluangkan waktunya menemani saya serta tidak berhenti-hentinya memberikan support, mendoakan bahkan menjadi pengarah saya untuk menyelesaikan studi ini. Buat senior-senior jaksa di lantai 5 khususnya Pak Desti Rerung SH.MH, Pak Hasbi SH.MH, Pak Tasbi SH.MH, Pak Alfian Bombing SH.MH, dan Pandi Irfan SH.MH, terima kasih atas bantuan, dorongan, dan motivasi dan arahannya yang diberikan. Paling terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada staf akademik, Pak Uli, Pak Hakim, Pak Hasan, dan staf OB FH. Terima kasih atas semua bantuannya selama saya menempuh pendidikan S3 ini. Demikian ucapan terima kasih saya. Mohon maaf atas perbuatan saya. Semoga Allah memberikan perlindungan, nikmat sehat, dan umur panjang kepada kita semua. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya mengundang dengan hormat promotor untuk memberikan pesan-pesan khusus kepada yang mata pelajar Dr. Nining Purnamawati SH.MH. Silakan. Terima kasih Ketua Sidang Ibu Profesor Dr. Farida Patintinggi SH.M. Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala oleh karena ujian ini telah berlangsung dengan baik dan Saudari Nining Purnawati dapat meraih gelar doktor dalam bidang ilmu hukum pada hari ini. Terima kasih tentu juga saya ucapkan kepada para pembimbing dan para guru besar Dewan Penguji yang sangat saya hormati. Demikian pula kepada yang sangat saya hormati penguji eksternal Bapak Sulbadana
Dr. Sulbadana SHMH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Tadulako. Beliau ini seangkatan dengan saya. Jadi saya bersamaan dengan beliau masuk ke perguruan tinggi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Saudari Dr. Nining Purnamawati SHMH. Siap, Prof. Mulai pada hari ini, saudara berhak untuk menggunakan gelar doktor di depan nama saudara. Siap, Prof. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga izinkan saya secara formal menyebut nama saudara pada sore ini, Dr. Nining Purnama SHMH. Siap, Prof. Selamat kepada saudara. Terima kasih banyak, Prof. Selanjutnya, tentu keberhasilan ini tidaklah saudara raih begitu saja, tentu dengan perjuangan dan kerja keras, keuletan yang sungguh-sungguh. Saya sebagai pembimbing maupun kepada Ibu Kos 1 dan Ibu Kopromotor 2 sangat merasakan itu, bahwa Bu Nining memang pantas layak menjadi doktor karena di samping kecerdasannya juga keuletannya, kerajinannya di dalam mengejar cita-citanya. Selanjutnya tentu yang sangat berbahagia pada hari ini juga adalah Ibu Nikmatia. Ya, saya kalau tidak salah saya pernah bertemu Ibu di Ua-Ua Jalan Saranani. Betul, Bu? Ibu dari Kendari? Ya, sekitar Ua-Ua Ibu tinggal di Saranani? Ya, iya, alhamdulillah. Itulah Bu, saya punya ingatan masih tajam, saya bisa ingatlah bahwa saya pernah berjumpa dengan Ibu di Kota Kendari. Ya, tentu saja yang juga turut berjasa adalah almarhum Pak Yasmin, ayah Ibu Nining, yang telah membesarkan dan telah mendidik dengan baik hingga hari ini bisa doktor. Tentu kebahagiaan kepada anak-anak bertiga, dan tentu juga yang tidak dapat kita lupakan, kita memberi apresiasi yang sangat positif kepada Pak Muslimin SE, sarjana ekonomi, suami dari Ibu Nining. Saya dulu waktu kuliah di Fakultas Hukum Unhas, saya pernah punya kekasih dari Fakultas Ekonomi. Ya, jadi dulu kami itu selalu bercanda bahwa orang ekonomi datang dengan penuh perhitungan, orang hukum datang dengan penuh sakwasangka kecurigaan. Tapi itu dulu, masa lalu, yang tentu tidak boleh diabaikan begitu saja. Karena kita juga harus berterima kasih kepada orang yang pernah mendampingi hidup kita. Ya, walaupun mungkin dia mengantar kita kepada fase kehidupan yang tidak sampai final, ya. Tetapi apa yang telah diberikan adalah merupakan sebuah jasa yang bernilai dalam kehidupan kita. Baik, saya ingin memesankan sebagai doktor ilmu hukum pidana yang baru, apalagi konsentrasinya hukum pidana, hukum acara pidana, Ibu Nining berkaitan dengan kasusnya, berkaitan dengan profesinya sebagai jaksa penuntut umum, teruslah berkarir, ya, dan teruslah belajar. Saya sudah dengar kabar ke depan itu mungkin sudah sulit untuk menjadi kepala kejaksaan tinggi kalau tidak doktor, kalau tidak memperoleh pendidikan doktor. Ibu Nining sudah meraih pada hari ini, insya Allah tinggal diperbaiki karir
Sehingga dengan demikian perjalanan menjadi kajari, kemudian jadi asisten, kemudian jadi wakajati, insya Allah pada waktunya bisa jadi kajati. Amin. Dan mudah-mudahan Ibu pada saat menjadi kajati, kami semua pembimbingnya, tim pengujinya masih berumur panjang dan sehat-sehat. Ya, itu doa yang penting. Ya, jadi Ibu harus tetap belajar. Siap. Karena kalau Ibu tidak belajar, itu pengetahuan tertinggal, Bu Nining. Siap. Ibu doktor, kemudian Ibu tidak belajar, maka itu pengetahuan tertinggal. Tapi saya punya harapan besar, Ibu Nining pasti selalu belajar. Karena berkaitan tugas Bu Nining sebagai penuntut umum di persidangan pengadilan. Berbagai jenis kasus tentu dipercayakan Ibu Nining sebagai penuntut umumnya. Dan ketika ada kasus yang ditangani, tentu suka atau tidak suka terjadi proses pembelajaran yang mendalam yang Ibu Nining harus lakukan. Karena kalau tidak, nanti kalah dengan penasehat hukum terdakwa. Siap. Jadi Ibu tidak boleh kalah. Ya, ya. Dan kalau nanti saya jadi saksi ahli di pengadilan, kebetulan dihadirkan oleh terdakwa dan penasehat hukumnya, Bu Nining jangan marah-marah ke saya. Siap. Dia bilang, kenapa Prof Said berpihak ke sana? Ya, semua orang bisa menghadirkan ahli. Ibu Nining juga kalau sekali waktu merasa perlu menghadirkan ahli, boleh juga Bapak Ibu Nining panggil Bapak Profesor Dr. Andi Sukri Yakub SHMH. Siap. Ya. Ya. Jadi kami juga dosen Fakultas Hukum UNHAS kadang-kadang diperhadap-hadapkan. Penasehat hukumnya ambil dosen Fakultas Hukum jurusan pidana si A, kemudian penuntut umum ambilnya si B. Ya berhadap-hadapanlah kita di pengadilan. Siap. Biarlah nanti hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ingin sependapat dengan pendapat ahli yang mana. Kiranya semoga ke depan semakin sukses selalu. Itu harapan saya. Semoga panjang umur, sehat selalu. Amin. Kepada seluruh keluarga Bu Nining. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Ketua Sidang. Saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Penyerahan tanda penghargaan dari Rektor Universitas Hasanuddin yang diserahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin kepada promotor dan penguji eksternal. Dilanjutkan dengan penyerahan tanda penghargaan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin kepada masing-masing co-promotor yang hadir secara luring. Sedangkan yang hadir secara daring akan dikirim setelah ujian promosi selesai. Amin. Sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin ditutup oleh Ketua Sidang. Baik, sebelum saya menutup secara resmi sidang promosi doktor Saudari Nining Purnamawati pada sore hari ini, izinkan saya atas nama Rektor dan secara khusus atas nama keluarga besar Fakultas Hukum UNHAS menyampaikan selamat dan sukses. Luar biasa, ini kedua di angkatannya ya? Siap. Kedua di angkatannya, alhamdulillah dapat meraih predikat doktor dengan waktu yang tidak sampai 3 tahun. Luar biasa. Ini sebuah kerja keras. Tidak semua bisa secepat ini dengan nilai yang sangat bagus. Itu hanya gara-gara karena tidak terpenuhi jurnal Scopusnya sehingga tidak bisa meraih predikat cum laude. Tapi sangat memuaskan, itu luar biasa dengan indeks prestasi yang sangat tinggi 3,97. Ini menunjukkan bahwa saudara memiliki kapasitas intelektual yang bagus. Oleh karena itu selamat dikembangkan terus dan diimplementasikan dalam
ilmunya untuk menjalankan tugasnya selaku jaksa. Ya insya Allah. Dan tadi sudah ada tiket ya. Doktor itu menjadi tiket untuk menduduki nanti jenjang jabatan yang ada. Amin. Tapi terus berdoa ya karena itu semua dari Allah ya. Apa yang saudara peroleh hari ini itu karena sudah ada dari Allah, ketetapan dari Allah. Tidak ada yang terjadi karena kebetulan. Semua karena skenario-nya. Oleh karena itu selamat sekali lagi dan tentunya selamat buat Ibu, Ibunda tercinta. Ya alhamdulillah berkat doa Ibu sehingga Nining dapat lancar mengikuti seluruh proses dan juga karena ridho dari suami ya karena kalau suami tidak ridho itu pasti ngadat-ngadat juga gitu ya makanya setiap pasangan itu kalau sekolah disupport lah supaya cepat-cepat selesainya karena kalau disupport itu nanti lambat-lambat kalau tidak disupport. Selamat buat keluarga dan sekaligus juga kepada keluarga besar Kejaksaan Republik Indonesia ya nanti kami akan laporkan ke Bapak Jaksa Agung bahwa alhamdulillah lulus lagi satu ya jaksa kita sebagai dokter dan tentu akan memperkuat jajaran Kejaksaan Republik Indonesia. Karena Anda lahir dari alma mater Unhas, jaket merah teruslah menyelimuti diri Anda ya Nining ya sehingga selalu mengingat kalau ada potensi-potensi pusing-pusing ya langsung ingat lagi pasti akan segar lagi ya seperti itu. sudah mengerti maksudnya pusing-pusingnya kan? Siap, Prof. Ya karena banyak biasa bikin pusing. Ya seperti itu. Ya jadi jangan terlalu banyak pusing, kembali ke alma mater, kembali ke ininya, lalu kemudian berdoa kepada Allah agar terus dituntun untuk menjalankan amanah dengan baik dan dalam koridor yang benar seperti itu insya Allah. Baik, saya kira itu yang dapat Ibu sampaikan dan sekali lagi atas nama Rektor saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan tinggi kepada tim promotor kita yang hebat, yang luar biasa, yang mata pelajar Bapak Profesor Dr. H.M. Said Karim, SH, MSc, SLE, dan juga Ibu Dr. Wiwi Heriani, SMH, dan saya sendiri juga selaku co-promotor telah bersinergi dengan baik sehingga dapat melahirkan seorang dokter pada hari ini. Tentunya tidak mungkin ini bisa terjadi kalau tanpa dukungan dan proses yang berjalan dari seluruh tim penguji internal kita yang mengawal dari proposal sampai promosi pada hari ini, dan juga terima kasih secara khusus kepada penguji eksternal yang mata pelajar Bapak Dr. Subadana, SMH. Beliau juga adalah alumni Universitas Hasanuddin, S1. Terima kasih Pak Dekan atas kerjasama dan kesediaannya untuk bersama dalam ujian promosi ini. Ya Prof, sama-sama. Ya, salam Kaledo. Iya Prof, salam Kaledo. Dan tentunya terima kasih kepada seluruh tamu undangan hadirin yang telah mengikuti sidang promosi doktor ini dengan sukses dan lancar, alhamdulillah. Dan terakhir saya ingin memberikan hadiah pantun supaya lebih semangat lagi. Nanti marah Nining kalau saya tidak kasih ya. Siap Prof. Ya. Kalau ada kasus korupsi, hendaklah jaksa segera menangani. Cukup. Selamat dan sukses Nining Purnamawati, telah lulus doktor dalam berkah ilahi. Alhamdulillah Prof. Terima kasih. Kejaksaan RI selalu di hati, terus mengabdi untuk negeri. Terima kasih untuk seluruh tim penguji telah hadir bersama di ujian promosi. Masa lalu menyisakan kenangan, masa depan memberi harapan. Terima kasih kepada seluruh tamu undangan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Dan dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, sidang promosi doktor Saudara Nining Purnamawati dengan resmi dinyatakan ditutup. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Sidang, promotor, ko-promotor, tim penguji, dan para undangan atas kehadirannya pada ujian promosi secara luring terbatas dan daring Dr. Nining Purnamawati SH.MH. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami undang dengan